Mari kita definisikan terlebih dahulu komunikasi. Pada tahun 2009, Catherine Miller menggarisbawahi dilema ini, yang menyatakan bahwa konseptualisasi komunikasi telah berlimpah dan telah berubah secara substansial selama bertahun-tahun. Sarah Trenholm sendiri mempunyai istilah lain. Dia menyatakan, komunikasi telah menjadi semacam istilah portmanteau, yang berarti koper. Istilah ini sangat ampuh dengan segala macam-macam ide ataupun makna. Beberapa memang diperlukan sehingga koper konseptual terlalu berat untuk dibawa siapapun. Hal ini disebabkan karena kompleksitas dan kekayaan disiplin komunikasi. Di sini Richard West dan Lynn H. Turner menawarkan paradigma yang sama, bahwa komunikasi adalah suatu proses sosial di mana individu menggunakan simbol untuk membangun dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Dan dalam definisi tersebut berisi kata sosial yang mana mendefinisikan gagasan bahwa orang-orang dan interaksi merupakan bagian dari proses komunikasi. Proses ini berkejadian berkelanjutan dan tak berujung. Kita berlanjut pada pembahasan retorika. Retorika sendiri sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Menurut Zhuotang pada tahun 2009, melalui makalah korak yang berjudul Technolagon, yang berarti seni kata-kata, di mana pada waktu itu seni berbicara atau ilmu berbicara hanya digunakan untuk membela diri dan mempengaruhi orang lain. Teori retorika yang masih banyak dipelajari hingga saat ini berpusat pada pemikiran Aristoteles tentang retorika sebagai alat persuasi. Aristoteles menekankan retorika memiliki tujuan persuasif yaitu seorang pembicara yang tertarik untuk mempersuasi audiens harus mempertimbangkan 3 bukti retorika. Yang pertama, logika atau logos, emosi atau pathos, dan etika atau kredibilitas atau ethos. Audiens sendiri merupakan kunci dari persuasi yang efektif dan silogisme retoris, menuntut para audiens untuk memasukkan bagian yang hilang dalam pidato yang digunakan dalam persuasi. Karya Aristoteles ini terdiri dari 3 buku. Buku pertama secara khusus membicarakan mengenai berbicara di depan umum. Buku kedua memusatkan diri para audiens. Dan yang ketiga mengenai pidato itu sendiri. Dan buku ini salah satu tulisan yang paling mempengaruhi dari dunia barat, menurut para ahli. Di samping itu, banyak pihak yang masih mempertimbangkan karya tulisan Aristoteles ini. Pada tahun 1932, ada seorang ahli bernama Len Cooper yang memiliki pendapat lain tentang hal itu. Len Cooper sendiri setuju bahwa karya Aristoteles pada buku retorik merupakan psikologis praktis dan merupakan buku yang paling membantu banyak orang dari segala bidang kehidupan yang mana mereka memperoleh manfaat dengan caranya masing-masing setelah membaca karya tulisan tersebut. Mari kita bedah perlahan. Yang pertama, kita bahas tradisi retoris. Cerita singkatnya dimulai dengan Aristoteles didorong untuk menjadi pemikir mengenai bukunya. Dengan munculnya yaitu Plato pada usia 7 tahun, Aristoteles memiliki ide yang bertolak belakang mengenai dunia. Oleh karena itu, filosofi mereka pun berbeda latar, selalu mencari kebenaran absolut mengenai dunia. Ia tidak terlalu peduli apakah kebenaran memiliki nilai praktis atau tidak. Sedangkan Aristoteles sebaliknya, ia lebih tertarik pada masalah sekarang, dan di sini ia tidak terlalu tertarik meraih kebenaran absolut, karena ia ingin meraih sudut pandang yang logis, realistis, dan rasional. Singkatnya, Aristoteles lebih membumi daripada Plato, dan Aristoteles sendiri dikenal sebagai orang yang berkomitmen untuk membantu warga negara biasa, karena mengajar beragam kelompok dalam masyarakat Yunani kuno. Pada masa itu, selama siang hari, warga negara biasa atau laki-laki diminta untuk menghakimi pengadilan pembunuhan, bepergian sebagai perwakilan negara dan mempertahankan hak milik dari para kolektor. Oleh karena itu, banyak warga menyewa sophis. Sophis ini merupakan para guru yang berbicara di depan umum, karena tidak ada pengacara profesional pada masa itu. Sophis ini juga memiliki beberapa sekolah kecil yang mengajarkan pada murid mereka berbicara di depan umum, dan juga mereka memproduksi buku tentang berbicara di depan umum. Di sini, Aristoteles percaya bahwa banyak buku ini bermasalah karena mereka memusatkan perhatian pada sistem peradilan, sehingga mengabaikan aspek lainnya. Ia juga berpikir bahwa para penulis menghabiskan banyak waktu tentang cara merayu
para juri, dan hakim. Aristoteles mengingatkan pembicara untuk tidak lupa pentingnya logika dalam presentasi mereka. Retorika sendiri dapat dianggap sebagai cara Aristoteles merespon permasalahan yang ia lihat pada buku teks tersebut. Meski ia menentang sejumlah asumsi mengenai hal-hal yang seharusnya dikandung oleh presentasi yang efektif, hal yang telah dianggap penting adalah definisi Aristoteles mengenai retorika, yaitu tujuan dari persuasi. Bagi Aristoteles, bagaimanapun jika seseorang ingin memersuasi bukan berarti melakukan penyuapan atau penyiksaan praktik yang biasa ditemukan pada masa Yunani kuno, di mana perbudakannya diperbolehkan. Mari kita masuk pada pembahasan asumsi-asumsi retorika. Ada dua asumsi yang dikemukakan Aristoteles. Yang pertama, pembicara publik yang harus mempertimbangkan halayaknya. Dan yang kedua, pembicara publik menyajikan sejumlah bukti dalam presentasinya. Asumsi pertama, Aristoteles menyarankan relasi atau hubungan pembicara dengan halayak harus dikenali dan menjadi hal-hal yang utama dalam proses pembicaraan atau komunikasi. Selanjutnya, pembicara harus membentuk atau menyampaikan pidatonya tanpa mengabaikan halayak. Dan selanjutnya lagi, pembicara perlu memusatkan perhatian pada halayaknya. Dari saran itu, Aristoteles mempercayai bahwa audiens adalah hal penting untuk keefektifan berbicara. Ia memperhatikan salah satu dari 3 elemen dalam berbicara di depan umum, yaitu pembicara, topik, dan orang yang dituju, yaitu elemen terakhir yang menentukan hasil dan akhir pidato akan menjadi bagaimana. Asumsi kedua yang mendasari teori Aristoteles dengan hal-hal yang dilakukan pembicara untuk membersihkan pidato dan bentuk pidatonya. Bukti-bukti mengacu pada tujuan persuasif, dan bagi Aristoteles 3 bukti yang harus ada adalah etos, patos, dan logos. Etos mengacu pada karakter, intelijensi, dan niat baik pembicaranya. Logos mengacu pada bukti logis, penggunaan argumentasi, dan bukti dalam berpidato. Dan sedangkan patos, bukti emosional, emosi yang didapatkan dari anggota halayak. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu kanon retorika, yakni prinsip-prinsip yang harus diikuti pembicara. Yang pertama, yaitu penemuan atau penciptaan, atau invention. Untuk yang kedua, pengaturan atau arrangement. Yang ketiga, gaya atau style. Untuk yang keempat, yaitu penyampaian atau delivery. Dan untuk yang terakhir, yaitu ingatan atau memori. Dikarenakan teori Aristoteles yang sudah berabad-abad usianya, hingga kini sudah berkembang jauh sebagai bahan studi di universitas. Dikenal retorika klasik hingga retorika modern dan praktek retorika kontemporer yang di dalamnya termasuk analisis atas teks tertulis dan visual. Teori retorika tidak sekedar dipraktekkan dalam bidang hukum dan politik, namun juga menarik perhatian bagi ilmuwan sastra dan bahasa. Keahlian membuat kata-kata retoris bahkan dipraktekkan pada seni prosa, puisi, seni suara, bidang advertising, dan masih banyak lagi bidang-bidang lainnya. Pada bidang ilmu komunikasi, retorika dipelajari dalam berbagai bentuk monologika dan dialogika. Retorika dalam ilmu komunikasi merupakan cara pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan atau metode yang teratur. Berpidato atau melakukan presentasi menjadi kajian dari retorika. Suatu bentuk komunikasi yang disampaikan secara efektif dan efisien akan lebih ditekankan pada kemampuan berbahasa secara lisan. Jika menilik urgensi retorika dalam tinjauan teoritis dan praktis bagi mahasiswa ilmu komunikasi, dapat diharapkan bahwa keterampilan berkomunikasi atau berbicara dapat dicapai melalui latihan yang sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Selain itu, harus dikenali berbagai ciri-ciri pembicara yang ideal, agar keterampilan berbicara dapat dikembangkan dan diketahui kebiasaan buruk yang selama ini dilakukan. Sampai sini aja dulu pembahasan teori retorika. And ciao.